Perkenalkan, nama saya Brenda Teresa Adam dari kelas A1. Saya akan melakukan penyuluhan mengenai materi korupsi. Pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Brenda Teresa Adam dari kelas A1. Saya dan mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya berdiri di sini akan membawakan materi mengenai apa itu korupsi, apa saja bentuk-bentuk korupsi, dan nilai-nilai dari korupsi. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu apa itu korupsi. Korupsi dalam bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang menggambarkan suatu kondisi baik, jujur, adil, menjadi sebaliknya. Dalam bahasa Latin tua, korupsi adalah busuk, rusak, memutarbalikkan fakta, dipikat atau disuap. Korupsi juga adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan oleh seseorang, biasanya pejabat publik, untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum atau norma yang berlaku. Korupsi melibatkan pengambilan keuntungan secara ilegal seperti suap, pemerasan, penggelapan, atau penipuan yang merugikan negara, masyarakat, atau institusi lainnya. Secara umum, korupsi merusak integritas sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial, serta menghambat pembangunan dan keadilan. Baik, kita masuk dalam apa saja bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi itu adalah yang pertama, suap. Suap adalah memberikan atau menerima uang, barang, atau keuntungan lain untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik. Yang kedua, penyuapan. Penyuapan yaitu memaksa atau mengancam seseorang untuk memberikan uang atau barang sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, penggelapan. Penggelapan adalah penyalahgunaan atau pengambilan uang atau barang yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan adalah tindakan penipuan atau memanipulasi data dan informasi untuk memperoleh kepentingan pribadi atau kelompok secara tidak sah. Yang kelima, kolusi. Kolusi yaitu kerja sama ilegal antara pejabat publik atau antara pejabat dengan pihak swasta untuk meraih keuntungan bersama, seperti dalam proses tender atau proyek pemerintah. Yang keenam, nepotisme. Nepotisme adalah pengutamaan atau pemberian jabatan atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat dekat, meskipun tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Yang ketujuh, fasilitasi korupsi. Fasilitasi korupsi adalah pembayaran kecil yang diberikan untuk memperlancar atau mempercepat proses administratif yang seharusnya dilakukan tanpa imbalan. Yang ke-8, konflik of interest. Konflik of interest yaitu ketika pejabat publik atau individu dalam posisi berkuasa membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang yang di dekatnya, yang bertentangan dengan kepentingan publik. Nah, tadi itu adalah bentuk-bentuk dari korupsi. Nah, kita masuk pada apa saja penyebab dari korupsi. Penyebab yang dari korupsi itu ada 4. Apa saja bentuk-bentuk dari korupsi? Bentuk-bentuk korupsi dapat bervariasi, tetapi umumnya meliputi yang pertama, suap. Suap adalah memberikan atau menerima uang, barang, atau keuntungan lain untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik. Yang kedua, penyuapan. Penyuapan yaitu memaksa atau mengancam seseorang untuk memberikan uang atau barang sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, penggelapan. Penggelapan adalah penyalahgunaan atau pengambilan uang atau barang yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan adalah tindakan penipuan atau memanipulasi data dan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah. Yang kelima, kolusi. Kolusi adalah kerjasama ilegal antara pejabat publik atau antara pejabat dengan pihak swasta untuk meraih keuntungan bersama, seperti contohnya dalam proses tender atau proyek pemerintah. Yang keenam, nepotisme. Nepotisme adalah pengutamaan atau pemberian jabatan atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat dekat, meskipun tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Yang ketujuh, fasilitasi korupsi.
yaitu pembayaran kecil yang diberikan untuk memperlancar atau mempercepat proses administratif yang seharusnya dilakukan tanpa imbalan. Yang ke-8, conflict of interest. Conflict of interest adalah ketika pejabat publik atau individu dalam posisi berkuasa membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang yang di dekatnya, yang bertentangan dengan kepentingan publik. Ada juga bentuk-bentuk korupsi menurut KPK. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam penjabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, bentuk kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Kita masuk pada nilai-nilai korupsi. Yang pertama, ketamakan. Ketamakan adalah korupsi yang sering kali didorong oleh rasa tamak untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain atau negara. Yang kedua, kekuasaan yang disalahgunakan, yaitu korupsi terjadi ketika seseorang menggunakan posisi atau kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan publik atau masyarakat. Yang ketiga, ketidakadilan. Ketidakadilan yaitu korupsi menciptakan ketidakadilan karena orang yang tidak melakukan praktik korupsi sering kali dirugikan, sementara pelaku korupsi mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Yang keempat, kecurangan. Korupsi melibatkan penipuan atau memanipulasi informasi untuk menutupi tindakan ilegal untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Yang kelima, keegoisan, yaitu tindakan korupsi seringkali mengabaikan kepentingan umum demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang keenam, kurangnya integritas, yaitu korupsi menunjukkan kekurangannya komitmen terhadap nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketujuh, penyalahgunaan kepercayaan. Korupsi melibatkan pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau institusi kepada pejabat atau individu yang memiliki kekuasaan. Sekian dari video saya, terima kasih atas kehadirannya. Sekian dari pemaparan materi saya mengenai korupsi. Mari bergabung menjadi keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.